Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopayana dengan NIM E1E022076 dan teman saya Indah Setiani E1E022098. Kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan tugas agama 2 dengan judul pengurusan jenazah. Baiklah, kita mulai. Kematian atau ajal adalah hal yang pasti terjadi pada setiap makhluk yang bernyawa. Tidak ada yang mengetahui kapan dan di mana ia akan menemui ajal, dalam keadaan baik atau buruk. Istilah jenazah dari bahasa Arab yang berarti mayat dan dapat pula berarti usungan beserta mayatnya. Seorang muslim yang meninggal dunia harus segera diurus, tidak boleh ditunda-tunda. Keluarga dekatnya dan lain sebagainya mengurus jenazah hukumnya fardu kifayah. Artinya, jika dalam suatu daerah terdapat orang yang meninggal dunia, maka orang Islam di daerah tersebut wajib mengurus jenazahnya. Namun, jika tidak seorang pun di daerah tersebut melaksanakannya, maka semua orang Islam di daerah tersebut berdosa. Hukum dalam pengurusan jenazah. Mengurus jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya, jika sebagian kaum muslimin telah melakukannya, maka kewajiban itu dianggap gugur dari kaum muslimin yang lain. Kewajiban dalam pengurusan jenazah. Jenazah berasal dari bahasa Arab jenazah dan jenazah yang berarti mayat dan dapat berarti usungan beserta mayatnya. Seorang muslim yang telah meninggal dunia harus segera diselesaikan pengurusannya. Tidak boleh ditunda-tunda kecuali terdapat hal-hal yang memaksa seperti menunggu visum dokter, menunggu keluarga dekat dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 perkara wahai Ali bin Abi Thalib tidak boleh ditunda-tunda, yaitu sholat bila telah masuk waktunya, jenazah bila telah jelas matinya, dan janda bila telah menemukan jodohnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam tata cara pengurusan jenazah yaitu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan yang terakhir menguburkan jenazah. Orang yang memandikan, Baiklah, saya ingin melanjutkan hasil presentasi dari teman saya yaitu Nopayana. Orang yang memandikan orang yang amanah atau tidak suka memberitakan berita buruk si mayit, tetapi sebaliknya atau memberitakan kebaikannya. Orang yang memandikan wajib satu jenis kelamin dengan mayit, kecuali mahram atau suami istri. Jika mayit laki-laki, maka yang lebih utama dalam memandikan adalah orang alim fikih dalam bidang memandikan, kemudian orang alim fikih yang lebih tua, kerabat mayit, dan waris ashobah dengan urutan sebagai berikut: ayah, kakek, dan seatasnya, anak laki-laki, cucu, dan sebawahnya, saudara laki-laki sekandung, saudari laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, saudara ayah sekandung, saudara seayah. Jika mayit perempuan, maka lebih utama dalam memandikan adalah wanita masih mahramnya dari waris ashobah, kemudian kerabat wanitanya, kemudian mahram dari mertua. Takziah. Takziah berasal dari kata aza, yu'azi. Takziah artinya menghibur atau mendorong agar sabar. Takziah berarti mengunjungi keluarga tertimpa musibah kematian, baik sebelum jenazah dikuburkan maupun sesudah. Adab bertakziah menunjukkan sikap ikut berbelasungkawan atas musibah yang menimpa baik perilaku maupun dalam perkataan. Tidak mengeluarkan kata-kata atau ucapan yang menyinggung dan tidak menyenangkan keluarga sedang tertimpa kesusahan. Memberikan nasihat agar tetap tabah dan bersabar dalam menghadapi musibah, karena musibah ini datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disunatkan membawa
makanan untuk keluarga yang tertimpa musibah atau bentuk belasungkawa dan bentuk pertolongan lainnya. Adab dalam ziarah kubur, yaitu mengucapkan salam, mendoakan serta memohon ampunan untuk ahli kubur, bersikap sopan ketika berada di sekitar kuburan. Ketika di kuburan dianjurkan untuk memperbanyak mengingat Allah, dilarang duduk dan membuang sampah di atas kuburan, dilarang membangun bangunan di atas kuburan. Dalam penguburan mayit ada dua jenis liang kubur, yaitu liang cempuri, yaitu liang kuburan yang digali bagian tengahnya atau seperti menggali parit untuk meletakkan mayit yang ukurannya sekira papan penutup tidak tersentuh tubuh mayit ketika melepuh. Hal ini diperuntukkan bagi tanah yang lunak atau gembur. Yang kedua, liang lahat atau luang landa, yaitu liang kuburan yang sisi sebelah baratnya atau arah kiblat digali sekira cukup untuk meletakkan mayit. Perlengkapan alat penggali kubur seperti cangkul, skop, dan sejenisnya, keranda mayit, riasan, papan penutup, dan bantalan dari tanah sebesar batu bata. Liang kubur batas minimal yaitu liang yang biasa mencegah menyebarnya bau mayit dan bisa menjaga dari binatang buas. Cara yang lebih sempurna, liang yang ukurannya sepanjang tubuh mayit ditambah 2 jengkal dan lebarnya sekira orang yang memakamkan bisa leluasa, kurang lebih 100 cm, serta dalamnya tidak kurang lebih dari 4,5 zira atau kurang lebih 200 cm. Itulah presentasi dari kami. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.